Usai viral di media sosial lagu berjudul Bayar 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 yang dibawakan grup band Sukatani, sang vokalis Novi Citra Indrayati atau lebih dikenal sebagai Twister Angel resmi diberhentikan dari posisinya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Mutiara Hati yang berada di Desa Purwareja, Kecamatan Purworejo, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pihak kepala sekolah SDIT pun mengungkapkan pemberhentian Novi sebagai guru terjadi pada Kamis 6 Februari lalu, tepat sebelum lagu yang berjudul Bayar 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 viral. Dan ungkapan permintaan maaf dari band Sukatani kepada pihak kepolisian yang disampaikan melalui media sosial. Bahkan pihak sekolah juga menegaskan, alasan pemberhentian Novi sebagai guru juga bukan akibat lagu yang dibawakannya tersebut dan bukan musik yang ditekuni oleh Novi, melainkan akibat Novi Citra Indriati telah melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Tak menyangka, Novi Citra Indriati yang dikenal sebagai sosok guru yang baik di kalangan murid-murid dan guru merupakan seorang vokalis band bergenre punk. Novi Citra Indriati yang merupakan warga Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, diketahui resmi bergabung menjadi guru musik kelas 4 di SDIT Mutiara Hati Banjarnegara pada tahun 2022 lalu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Saya Muhammad Syifa Lutfi, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi mohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Dan apa bentuknya pelanggaran kode etik itu memang terbukanya aurat seorang guru seperti itu. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini yang di Kumala. Bayar, 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 viral, minta maaf, dipecat. Ada apa sih sebenarnya? Ini buntut pemecatannya jadi berbuntut panjang. Betul. Karena jadi gaduh di sosial media. Dikait-kaitkan pemecatan ini terkait dengan viralnya lagu yang mengandung kritik sosial kepada institusi Polri, yakni bayar-bayar. Tapi pihak sekolah mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya, tapi ini terkait dengan pelanggaran norma dan nilai lainnya yang tidak ada kaitannya dengan lagu itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kalau tidak ada kaitannya, kenapa waktunya berdekatan? Berdekatan, dan memang kemudian juga pemecatan ini kan diindikasi ataupun dicurigai adanya tekanan juga. Begitu. Dan untuk membahas pada pagi hari ini, langsung saja kita sapa, ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Ketemu lagi Pak, sehat Pak. Dan juga sudah hadir bersama kami Iman Zanatul Hairi selaku Kepala Bidang Advokasi P2G. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih Andi Kumala? Mau kemana dulu? Dipilih. Kita tanya Mas Iman dulu nih, sebagai sama guru ya. Sebenarnya seperti apa cerita yang diperoleh dari P2G sendiri terkait dengan pemecatan dari Novi ini? Apakah benar ini tidak ada kaitannya dengan lagu bayar-bayar tersebut atau seperti apa, Mas?
Iya, kami sudah mencoba menghubungi ya, tapi sampai hari ini Novi dan suaminya ya tentu saja itu belum mau berbicara banyak. Itu juga yang membuat kami apakah mereka tertekan gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua pertama kami harus jelaskan bahwa kami dari P2G Perhimpunan Pendidikan Guru adalah organisasi profesi guru. Jadi memang kewenangan kami itu adalah mengadvokasi, apalagi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, dalam PP tentang guru, lalu Permendikbud nomor 10 tahun 2017, bahwa guru itu memang harus dilindungi secara hukum, secara profesi, harus dilindungi kesehatan dan keselamatan kerjanya, dan juga harus dilindungi hak kekayaan intelektual. Nah ini ada hubungannya di sini sebetulnya. Makanya kemudian kami sebetulnya ingin sekali ini dibuka gitu. Kalau kita lihat ya, maaf ya, beberapa kasus ini kan perulangan sebetulnya. Ada 2 kasus yang sangat berkaitan sebetulnya. Kalau masih ingat Ibu Supriyani di Konawe Selatan, itu yang kebetulan ya ada perkara dengan yang orang tuanya kebetulan profesinya dari polisi. Lalu kalau masih ingat ada kasus berbeda tapi polanya sama, yaitu adalah guru di Cirebon namanya Sabil. Dia itu mengomentari di Instagramnya Ridwan Kamil, yang kemudian hasilnya dipecat dari sekolahnya. Nah jadi ada 2 hal yang berbeda tapi polanya sama. Berarti Mas Iman sendiri melihat dari kasus yang dialami Novi ini ada sesuatu yang janggal begitu ya dari pemecatan yang dilakukan oleh pihak sekolah? Kami sangat curiga sebetulnya karena pertama kita lihat dari waktu ya pemecatannya gitu ya, walaupun disampaikan antara tanggal 5 dan juga tanggal 6, tetapi kan status di Dapodiknya itu terakhir sinkronisasi 13 Februari. Lalu juga kemudian Ibu Novi ini adalah statusnya GTY, guru tetap yayasan. Guru tetap itu tidak bisa sembarangan dipecat, ada prosesnya, SP1, SP2, SP3, peringatan. Kalau kami bahkan memperhatikan betul pernyataan dari Sekolah Dasar Mutiara tersebut, bahwa dinyatakan bahwa setelah mendapatkan informasi dari pihak yayasan dan langsung dipecat. Ini enggak seperti itu. Harus terus surat peringatan dulu. Apalagi disebutkan melanggar kode etik. Padahal kalau bicara kode etik tidak ada namanya kode etik sekolah itu. Adanya peraturan sekolah. Apa? Bedakan. Apa? Itu peraturan yang dibuat oleh sekolah, misalkan dari hal-hal yang sangat umum sampai yang sangat rinci, dari berpakaian dan lain sebagainya. Tapi peraturan sekolah tersebut sanksinya bisa sampai pemecatan. Tapi berbeda dengan kode etik guru. Jadi kalau ada namanya kode etik guru di sekolah, itu kode etik guru di sekolah. Yang menentukan guru itu melanggar kode etik bukan sekolah, tapi organisasi profesi guru, tempat si guru tersebut sebagaimana wartawan di kode Dewan Pers, arsitek, pengacara, itu organisasi guru yang menentukan lewat Dewan Kehormatan. Jadi tidak ujuk-ujuk kayak begini, makanya kami sangat curiga sekali, dan realitanya tidak ada pemecatan secepat itu. Makanya kami patut curiga, dan kami mohon ini juga melibatkan Komnas HAM dan juga melibatkan Kemenkumham untuk terlibat ke sana, ke lapangan, ke sekolah. Begitu juga kami menghimbau juga untuk Kemendikdasmen ya, Pak Menteri Prof. Abdul Mukti gitu ya, untuk mengecek ke sana. Karena berarti kan ada potensi pelanggaran. Pelanggarannya banyak sekali. Pelanggaran terhadap hak guru, perlindungan hak intelektual. Itu belum lagi kita bicara intelektual. Punya lagunya diturunkan, dihapus dari semua musik streaming, dipecat juga. Ini namanya diskriminasi ganda menurut kami. Disuruh minta maaf begitu ya, artinya ada video permintaan maaf begitu. Nah mungkin ini ya video permintaan maaf ini tentu saja PR untuk institusi Polri ya. Sebetulnya dengan permintaan maaf itu kan masyarakat meledak gitu. Ini sudah harus minta maaf. Ingat bahwa Ibu Novi itu dia memiliki hak kekayaan intelektual karena dia membuat sebuah lagu. Dan lagu itu sebetulnya kalau kita lihat selama dia ngeband, dia menutup wajahnya. Jadi benar-benar menjaga betul supaya dia sebagai band punk, sebagai vokalis, dan dia juga sebagai guru, itu dijaga betul. Tetapi di video minta maafnya, itu dibuka. Saya adalah dengan nama ini, nama vokalis. Iya, ini yang sebetulnya masih menjadi tanda tanya begitu. Menurut kami harus ditelusuri ya. Kan kita juga pada pagi hari ini sebetulnya sudah mengundang Kemenkumham dan juga pihak memberikan Mendiknas ya. Untuk memberikan klarifikasi begitu ya. Sebenarnya ada apa? Memang masih berhalangan hadir begitu ya. Selain itu Novi juga sudah kita hubungi, namun belum bisa juga. Memang kami juga menghubungi tapi masih belum. Ya. Baik, mungkin Pak Arianto saya juga ingin meminta tanggapannya bagaimana kemudian pihak polisi juga sudah meminta
sudah sempat memanggil dari Novi untuk memberikan klarifikasi terkait lagu-lagu yang viralnya. Sebenarnya apakah memang prosedurnya seperti itu untuk dimintai keterangan perihal sesuatu hak ataupun karya yang Novi ciptakan? Tapi Pak Arianto akan dijawab sesaat lagi ya Pak. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen berikutnya kita akan dengar bagaimana pernyataan lengkap dari Pak Arianto. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Band Sukatani manggung di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu malam. Meski diperbolehkan menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar, menurut polisi lagu yang tengah viral itu tidak masuk dalam daftar lagu yang dinyanyikan Sukatani dalam konser. Ya, ratusan personel gabungan Polres Tegal, TNI, dan Satpol PP ini mengamankan konser band Sukatani di Gedung Korpri Slawi. Konser band Sukatani memang mendapat izin dari Polres Tegal dan menjamin keamanan dan keselamatan dari personil band. Polisi juga memperbolehkan lagu Bayar 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 untuk dinyanyikan, meski lagu ini tidak masuk dalam daftar lagu yang dinyanyikan. Sukatani, band rock asal Purbalingga, Jawa Tengah ini tentunya masih menjadi sorotan publik pasca polemik lagu dengan judul Bayar 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 yang dinilai menyindir institusi kepolisian. Nah, ini yang bikin bingung juga, sudah diizinkan nyanyikan, tapi ternyata tidak ada dalam izinnya list kan lagunya. Setelah ramai ya Andi Kumala ya, artinya setelah juga ada instruksi dari Kapolri bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dari lagu ini. Bahkan Kapolri juga meminta apa yang dijadikan ataupun dinyanyikan oleh band Sukatani ini bisa menjadi perbaikan dari kritik institusi, yang baik, kritik membangun. yang baik yang membangun. Makanya saya mau minta tanggapan dari Pak Arianto gitu ya Pak, bahwa kemudian sebelumnya Novi dan kawan-kawan sempat dipanggil begitu ya, sempat dilakukan pemeriksaan terkait apa yang mereka ciptakan, karya cipta begitu ya. Apakah memang ini sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh pihak kepolisian seperti itu Pak? Ya, kalau untuk pemanggilan orang-orang yang diduga menghina polisi gitu ya. Diduga ya? Itu kan konotasi daripada anggota yang ada di lapangan. Yeah. Gitu. Ini ada orang menciptakan lagu gini kok nyerang polisi gitu ya. Dia sebagai direktur reserse bagian cyber itu, dia memang wajib untuk mengecek itu Pak. Apakah ini termasuk dalam pelanggaran pidana atau bukan, atau termasuk bentuk suatu kritik penyampaian pendapat. Itu kewajiban dia untuk menyelidiki. Berarti itu sesuai prosedur ya Pak pemanggilannya? Ya, kalau manggil itu memang tidak menyalahi. Cuman masalahnya ini adalah hasilnya, karena daripada panggilan itu kemudian itu kan mencabut, kemudian minta maaf, kemudian ini dia akan mencabut lagunya, minta maaf dan sebagainya. Ini ditafsirkan oleh publik, ini pasti diancam kan gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa gonjang-ganjing ini, ribut mengenai Sukatani ini sebetulnya ya, ini berawal daripada apa ya? Kejadian-kejadian rentetan di lapangan yang masih menunjukkan betapa arogansinya aparat negara ini ya, pemerintah ini untuk memberangus kebebasan pendapat sekarang ini. Sehingga ditafsirkan juga kan ini itu kan seni gitu kan. Nah, kenapa ini ini betul gitulah. Itu kesan masyarakat karena apa? Karena tindakan-tindakan yang oleh aparat ambil itu walaupun tadi manggil itu tadi ya, ternyata menimbulkan ketakutan masyarakat kan untuk menyampaikan itu. Makanya itu dikonotkan sebagai suatu bentuk daripada pemberangusan. Tetapi kita lihat sekarang ya, kalau polisi secara umum ya, ini kan yang dikritisi kan polisi ya. Polisi itu ada 3 penafsirannya. Polisi sebagai institusi, polisi sebagai oknum, polisi sebagai fungsi. Gitu. Nah, tapi sebetulnya kan polisi ya. Nah, pencipta lagu sendiri mengatakan saya hanya mengkritik orang oknum kan gitu kan. Jadi bagian daripada polisi orang ini Orang ini juga ada dibagi lagi. Orang yang baik, orang yang buruk. Nah gitu, ini pencipta lagu kan hanya mengkritik pada polisi yang buruk kan gitu kan. Nah itu. Nah, sekarang kalau polisi institusi, Pak Kapolri sendiri, itu terhadap kritik itu, dia mengatakan kritik itu obat bagi saya, pahit tapi menyembuhkan daripada gula yang menyanjung saya tapi nanti bikin kita sakit kan gitu. Bahkan beliau kan ada duta apa itu ya, yang mengenai untuk kritik dan sebagainya, pelomba kritik dan sebagainya. Tetapi Pak, polisi daripada Kapolri ini Pak, belum tentu sama penjabarannya oleh pelapis yang terdepan gitulah. Jadi orang polisi itu ya, saya membuat perpol mengenai implementasi prinsip HAM di dalam tugas polisi.
bikin dulu bahwa polisi itu tidak boleh menghalang-halangi ya, apalagi dalam undang-undang mengenai kebebasan berpendapat itu ya, polisi dilarang untuk menghalangi orang menyampaikan pendapat sepanjang itu masih dalam rel yang benar ya, gitu. Cuman penyampaian pendapat kadang-kadang ada juga yang caranya yang menimbulkan termasuk di dalam kriteria pelanggaran ITE itu tadi. Jadi intinya inilah. Jadi akibat daripada konotasi publik bahwa dianggap polisi itu masih arogan, alat pemerintah untuk memberangus kebebasan pendapat, kira-kira ini lah. Makanya ini kemarin saya katakan itu polisi yang mengintimidasi ya dalam tanda petik itu siapa? Propam mesti turun. Ya karena kan sejauh ini juga sudah dilakukan informasi ada pemanggilan. Ya, alhamdulillah kan, Propam turun benar sekarang sesuai dengan harapan saya waktu itu ya. Saya pertama kali panggil ngomong gitu. Nah karena kan ini kan wilayahnya juga terjadi di SDIT Purbalingga ya, begitu Pak dan Mas Iman dan Banjarnegara. Nah kita juga akan melihat bagaimana kemudian komentar dari Bupati Banjarnegara yang akan ditanyakan langsung oleh rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di salah satu agenda retret di Magelang gitu. Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga pemirsa, memang diskusi yang terdengar di studio cukup panas ya mengenai pemecatan salah satu guru di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk mengetahui seperti apa kemudian mekanisme dan juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri sudah bersama kami ada Bupati Banjarnegara. Selamat pagi Ibu Amelia Desiana. Dan Bu Amel, singkat, mungkin pemirsa di rumah dan juga di studio sedang berlangsung dialog mengenai kemudian bagaimana rencana ataupun juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri soal pemecatan ini, Bu. Iya, terima kasih. Yang akan dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Banjarnegara hari ini, pagi ini akan dilakukan mediasi antara sekolahan dan Bu Novi untuk menemukan titik temu. Karena informasi yang saya dapatkan, pemecatan tersebut tidak berkaitan dengan isu yang viral, tetapi internal dari sekolahan itu tersendiri. Dan sekolahannya adalah sekolahan swasta, bukan sekolahan negeri. Jadi secara yang kami lakukan adalah melakukan mediasi. Oke, Bu, mediasi akan berlangsung pada hari ini ya Bu ya, dan mungkin akan diikutkan juga kedua belah pihak. Nah kalau dari Pemkab Purbalingga di satu sisi sempat memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka akan siap menerima. Nah kalau dari Bupati Banjarnegara sendiri seperti apa respons atas reaksi ini Bu? Reaksinya adalah saya berharap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak juga menjadi bola liar karena isunya berkembang menjadi sangat luas sekali. Harapan saya ini bisa diselesaikan, dan jika memang sekolahan di Kabupaten Banjarnegara tersebut bisa melakukan mediasi dan melakukan negosiasi dengan Bu Novi, dan ketika Bu Novi masih menginginkan untuk bersekolah mengajar di sekolah tersebut, saya berharap ya sekolah bisa melakukan pendekatan yang lebih baik dengan Bu Novi. Artinya kalau mediasi nanti disepakati untuk kembali mengajar di Banjarnegara, dari Pemkab tidak ada masalah, Bu? Tidak ada masalah, karena tidak ada kaitannya antara yang viral dengan persoalan internal antara Bu Novi dengan sekolahan tersebut, gitu. Nah, kalau sampai sekarang, Bu, ini kan mediasi sudah berlangsung nih, Bu, akan berlangsung, Bu. Nah, bentuk komunikasinya gimana, Bu? Baik dengan Bu Novi atau mungkin dengan pihak kepolisian sendiri gimana, Bu? Sebenarnya antara Bu Novi dengan sekolahan pun juga tidak ada masalah gitu. Jadi makanya saya berharap mediasi ini untuk memutus mata rantai isu yang berkembang menjadi liar. Tapi kalau komunikasinya dengan pihak maksud kami dengan Bu Novi sendiri. Bu Novi dengan sekolah dan pemerintah hubungannya baik. Hubungannya baik-baik aja ya, Bu. Ini berarti nggak ada hubungannya dengan yang viral. Oh, nggak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi yang tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Bu Novi, selamat kembali retret hari ketiga. Hari keempat maksud kami. Hari keempat. Terima kasih Bu Novi ya. Pemirsa, tadi adalah pernyataan terbuka dari Bu Amelia Desiana yang kemudian tadi menyampaikan bahwa dari Pemkab Banjarnegara ini sangat terbuka untuk kembali menyambut Guru Novi yang merupakan personil Ben Sukatani yang kemarin diberhentikan dari tugas sebagai guru SD di Banjarnegara. Sementara demikian, Philip dari Magelang kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo dari Magelang yang sudah mewawancari langsung Bupati Banjarnegara, Ibu Amelia Desiana. Dan mungkin kita minta tanggapan dari Mas Iman. Tadi dengar sendiri ya, Mas, kalau Pemkab nih sebenarnya tidak bisa banyak intervensi terhadap kasus ini.
mereka hanya bisa memediasi antara Ibu Novi dan pihak sekolah, apalagi sekolahnya adalah sekolah swasta. Apakah benar seperti itu, Mas? Menurut kami pernyataan Bupati Purbalingga sepertinya keliru ya. Banjarnegara. Iya, Banjarnegara, mohon maaf. Karena sebetulnya kan untuk misalkan sekolahnya Ibu Novi itu sekolah dasar itu kan kewenangan kabupaten dan kota. Jadi kewenangan sekolah dasar itu dalam undang-undang pemerintahan daerah ya, itu adalah kewenangan Pemda kabupaten dan kota. Jadi mereka bisa mengawasi, apalagi sudah ada kepanitiaan pencegahan kekerasan dari tingkat dinas pendidikan sampai sekolah. Jadi apalagi kalau dapat dana BOS diawasi oleh pemerintah daerah. Jadi jangan mengatakan ini swasta kami tidak ada urusan, jangan begitu, itu tidak boleh seperti itu. Tidak ada, itu kewenangan daerah dan mereka harus terlibat. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa yang harus melindungi guru itu adalah pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan masyarakat. Dan hebatnya dalam kasus ini masyarakat duluan yang maju gitu ya. Dan selalu biasanya iya, luar biasa sekali. Saya apresiasi betul. Netizen gitu kan. Nah, saya kira harus berlomba-lomba. Jadi pemerintah daerah jangan pasif dalam hal ini gitu ya. Makanya kemudian kami tadi mengatakan bahwa ya Pemda melalui Dinas Pendidikan, karena ini kan SD ya, sekolah dasar Dinas Pendidikan di kabupaten kota. Lalu juga Kementerian Pendidikan, Dikdasmen, Kemendikdasmen juga harus turun tangan menyelidiki ini bagaimana prosesnya. Kalau kami dari P2G tentu saja ya, kami dalam melihat situasi kasus ini adalah memastikan bahwa guru itu dilindungi. Itu kepentingan kami. Makanya tidak berbeda bagi kami apakah ini gurunya itu dilanggar oleh sekolah kah, oleh yayasan kah, oleh institusi lain kah, dan seperti apa, ini kami harus memastikan itu. Karena kalau dalam kasus ini tidak ada perubahan, maka kita akan ketemu lagi Pak Arianto di sini. Itu saya yang tidak kami inginkan sebetulnya. Kami ingin ini selesai, ini jadi contoh dan ada perbaikan. Dan juga jangan dilupakan bahwa kami apresiasi betul Kadif Propam sudah sangat cepat. Lalu juga Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa kami tidak anti kritik dan harapannya ini menjadi panduan di bawahnya. Itu hal yang baik. Tapi kemudian jangan dilupakan bahwa kasus-kasus semacam ini harus diselesaikan sehingga kita ada panduan. Dan jangan lupa juga bahwa Pak Kapolri ini kan sudah sedang membuat MOU dengan Kemendikdasmen mengenai setelah kasus di Konawe Selatan kemarin. Itu harus dimasukkan klausul kasus ini harus dijadikan pertimbangan. Lalu juga kasus ini kan sudah dipanggil begitu ya, Novi juga sudah dijelaskan tadi akan ada mediasi yang dilakukan hari ini. Tentunya kita berharap ini menjadi ujung yang berbuah baik bagi kedua belah pihak. Nah, mungkin Pak Arianto juga mungkin saya minta tanggapannya terkait bagaimana kemudian sudah dilakukan pemeriksaan ya begitu ya Pak ya, terkait pihak-pihak dari kepolisian yang kemarin sudah melakukan pemanggilan kepada Novi. Sejauh ini ada informasi seperti apa Pak Arianto? Jadi begini ya, sekarang ini kan tanda tanya publik itu tadi ya, ini sebetulnya tuh polisi itu benar-benar mau melindungi orang mempunyai kebebasan pendapat atau cuma pura-pura atau punya standar ganda kan itu. Tuduhannya kan begitu, tuduhannya kepada orang yang propam itu tadi, yang meriksa itu tadi. Makanya ini menurut saya ini kewajiban polisi adalah mengklarifikasi ya. Apa hasil pemeriksaan propam kepada anggota yang melakukan pertanyaan-pertanyaan di sana itu sehingga dianggap mengintimidasi, itu hasilnya bagaimana? Itu mestinya diklarifikasi kepada rakyat sehingga tahu dibuka bahwa oh ini ternyata anggota saya ini ketika saya periksa, dia mengatakan, iya Pak, ini saya pikir ini pelanggaran, tapi kemudian setelah itu ternyata itu bukan pelanggaran, ya kemudian tidak kami tindak kan gitu. Dan kami misalkan tidak melakukan intimidasi dan sebagainya itu. Supaya jangan sampai ini masih tanda tanya masyarakat ada terus. Jadi intinya cuma gitu aja sebenarnya. Ini harusnya ada klarifikasi ya daripada tindakan Polri atas mau disebut oknum atau siapa ya pelaksana yang di lapangan ini, apakah dia memang bertindak sesuai SOP apa tidak? Apa di dalam itu masih disusupi dengan arogansi itu tadi untuk memberangus kebebasan pendapat. Ini untuk perbaikan polisi juga untuk di lapangan. Dan juga berarti Pak Kapolri juga sejauh ini masih konsisten dengan niat untuk merangkul bagi para pengkritik keras. Ya, kalau sampai sekarang saya yakin Kapolri itu dari dulu termasuk guru semangatnya kayak gitu, semangatnya begitu. Apapun itu ya, artinya kan apapun ini kan itu mau jadi duta Polri ya. Duta Polri. Ya, duta perbaikan Polri. Ya, memang mudah-mudahan begitulah. Jadi mari kita lihat ya, saya senang dengan timbulan ini mencari klarifikasi ya, mendidik masyarakat supaya tahu, jangan sampai gampang sekali terpengaruh oleh propaganda bahwa ini pemerintah itu sekarang wah masih arogan seperti dulu kayak gitu, itu aja yang soalnya
Terima kasih Pak Arianto atas waktunya, Mas Imam, dan juga atas penjelasannya. Terima kasih, dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini tadi sudah dilakukan, dijelaskan juga oleh Bupati Banjarnegara ya, bahwa akan ada pertemuan mediasi di hari ini. Kita berharap akan berbuah yang baik-baik saja. Betul. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto, Mas Imam.